kronologis permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang diajukan oleh pemohon dan fakta-fakta hukum yang muncul sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 kepada Mahkamah sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, dan permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut kemudian oleh Mahkamah diunggah ke laman Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.39 WIB. 2. Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi permohonan. Registrasi permohonan pemohon karena apabila Mahkamah melakukan registrasi pada tanggal 24 Mei 2019, maka sejak tanggal 24 Mei mulai berlaku batas waktu 14 hari bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 475 ayat 3 UU 7/2017 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, yang dimaksud waktu paling lama 14 hari Mahkamah memutus permohonan tersebut adalah termasuk penggang waktu pemanggilan para pihak di mana Mahkamah dibatasi waktu paling lambat 3 hari. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 2 UU MK yang menyatakan surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Lebih lanjut, PMK 48 Pasal 48 PMK 4 2018 menyatakan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Berdasarkan ketentuan di atas, apabila permohonan pemohon yang diterima oleh Mahkamah dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 dan seterusnya bertanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB tersebut langsung dilakukan pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi baru dapat melakukan pemanggilan atau pemberitahuan adanya permohonan pada para pihak, khususnya termohon, pihak terkait dan Bawaslu adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan panggilan atau pemberitahuan dimaksud harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 hari kerja. Dalam hal ini hari Jumat tanggal 31 2019 mengingat hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 merupakan hari libur, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masehi. Oleh karenanya, apabila akan dilakukan persidangan pendahuluan terhadap perkara akuo, maka persidangan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei. Bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. Dimaksud dengan Baik, saya lanjutkan. Bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. Dimaksud dengan pertimbangan bahwa setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terdapat hari libur, baik hari Sabtu dan hari Minggu, dan disambung hari libur berupa cuti bersama yang cukup panjang, yaitu mulai dari hari Senin tanggal 3 Juni 2019 hingga hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 yang kalau dijumlahkan menjadi 9 hari. Dengan rentang waktu tersebut akan diperoleh adanya fakta bahwa kesempatan yang sangat berbeda antara tenggang waktu pemohon mengajukan permohonan yang hanya dalam waktu 3 hari setelah ditetapkannya keputusan KPU tentang perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, VID pasal 475 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dan pasal 6 PMK 4 2018. Berbeda halnya dengan pemohon yang hanya memiliki waktu 3 hari. Termohon, pihak terkait dan Bawaslu akan memiliki tenggang waktu yang jauh lebih panjang untuk melakukan perbaikan jawaban.
atau keterangan atas permohonan dimaksud yaitu selama 10 hari mulai dari hari Sabtu 1 Juni 2019 hingga Senin 10 Juni 2019. Jumlah waktu tersebut akan bertambah dengan adanya waktu yang dimiliki oleh termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban keterangannya yaitu 2 hari sebelum sidang pendahuluan dilaksanakan. Video pasal 15 ayat 1 PMK 2018. Bahwa di samping pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, masalah ini harus dipertimbangkan secara saksama oleh mahkamah adalah penundaan sidang yang terlalu lama, yaitu dari sidang pendahuluan sampai sidang pemeriksaan dari Jumat 31 Mei 2019 sampai dengan Senin 10 Juni 2019 akan berdampak bergesernya makna hakiki sifat dari peradilan cepat atau speedy trial yang mengharuskan persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja yang di dalamnya terkandung semangat bahwa penyelesaian perkara diselenggarakan secara terus-menerus, tidak boleh terputus kecuali adanya hari libur normal, yaitu Sabtu dan Minggu. Bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, mahkamah menetapkan permohonan pemohon dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 01 ARPK Pres Pan MK 06 2019. Kemudian mahkamah menetapkan persidangan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2019 dengan pertimbangan bahwa diperlukan 3 hari kerja bagi mahkamah untuk melakukan panggilan atau pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak, khususnya termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Bahwa dengan sikap mahkamah menetapkan perkara permohonan dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa 11 Juni 2019, maka terdapat tenggang waktu 10 hari kalender atau 5 hari kerja, yaitu dari 25 Mei 2019 hingga 10 Juni 2019 yang oleh pemohon dipergunakan untuk mengajukan naskah yang menurut pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan. Bahwa terhadap hal sebagaimana diurai kepada angka 6 di atas, pada persidangan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, pemohon telah menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi uraian permohonannya, yang ternyata hal-hal pokok yang diuraikan dimaksud adalah baik substansi yang terdapat dalam permohonan pemohon yang diajukan pertama, yang kemudian dilakukan registrasi oleh mahkamah dengan nomor 01 ARPK Pres Pan MK 06 2019, maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan. Bahwa terhadap penyampaian hal-hal pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada persidangan pendahuluan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, termohon dan pihak terkait telah mengajukan keberatan sebagaimana yang disampaikan secara langsung atau lisan di depan persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 maupun dalam jawaban termohon atau keterangan pihak terkait yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan pada Selasa 18 Juni 2019, di mana keberatan termohon dan pihak terkait berkenaan dengan penyampaian hal pokok permohonan oleh pemohon, baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang dilakukan registrasi maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan. Lebih lanjut, termohon dan pihak terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil baru permohonan atau posita maupun hal yang baru dimintakan dalam permohonan atau petitum yang tertuang dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan. Bahwa terhadap keberatan-keberatan termohon dan pihak terkait tersebut di atas pada persidangan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, mahkamah telah memberikan kesempatan bagi termohon dan pihak terkait termasuk Bawaslu agar keberatan-keberatan tersebut dituangkan dalam jawaban termohon dan keterangan pihak terkait termasuk keterangan Bawaslu. Dan bahkan mahkamah memberikan tambahan waktu bagi termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban keterangan dimaksud hingga Selasa 18 Juli 2019 yang seharusnya jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu diserahkan 1 hari sebelum pemeriksaan persidangan yang seharusnya digelar pada Senin 17 Juni 2019. Video Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PMK 2 2019 pada lampiran angka 8 huruf C.
Terhadap hal tersebut, ternyata dalam jawaban termohon dan keterangan pihak terkait, keberatan terkait dengan naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut secara tegas disebutkan. Namun di sisi lain termohon, pihak terkait dan Bawaslu menanggapi dalil pemohon yang terdapat dalam substansi permohonan yang menurut pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan, meskipun pada pokoknya termohon dan pihak terkait menolak seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan pemohon dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut. Bahwa setelah memperoleh kronologis dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 475 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang 7 2017 menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hal di atas, pasal 6, pasal 8, dan pasal 9 PMK 4 2018 menyatakan pasal 6, pasal 8, pasal 9 dianggap dibacakan. Bahwa ketentuan pasal 475 Undang-Undang 7 2017 serta pasal 6, pasal 8, dan pasal 9 PMK 4 2018 di atas tidak disebutkan adanya perbaikan permohonan. Oleh karena itu ketika Mahkamah menerima naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan, Mahkamah tidak memberikan stempel perbaikan permohonan sebagaimana lazimnya naskah permohonan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah. Selanjutnya naskah dimaksud dikirim kepada para pihak khususnya termohon, pihak terkait dan Bawaslu sebagai satu kesatuan dengan permohonan pemohon yang diregistrasi nomor 01 ARPK Pres Pan MK 06 2019 bertanggal 11 Juli 2019.